Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Al-Hijrah yang kami hormati dan muliakan, yang semoga senantiasa diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Syuhada, nggih. Insyaallah masjid yang penuh dengan sejarah perjuangan para syuhada yang memperjuangkan kemerdekaan dengan keadaan yang sehat walafiat, ya. Dan pagi ini pula adalah momen yang pertama atau perdana buat kami bisa bersilaturahim kepada ibu-ibu di Majelis Taklim Al-Hijrah ini. Semoga pertemuan yang perdana ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma amin. Selawat serta taslim, marilah kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengorbankan jiwa raganya, harta bendanya, apalagi ibu, air mata, darahnya, sehingga kita bisa menikmati indahnya ajaran Islam ini, serta bisa menikmati bagaimana tentramnya, nyamannya di dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga mari kita perbanyak sholawat Nabi, karena man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, kata Rasulullah, maka Allah akan bersolawat kepadanya berapa kali, Bu? 10 kali. Nah, sekarang kita solawat dulu gitu. Biasanya solawatnya bagaimana? Solawat azhil. Boleh solawat yang pendek, boleh solawat yang sedang-sedang, atau solawat yang panjang. Nah, kita senandungkan dulu solawatnya. Buat teman-teman, nggih. Kita bersama-sama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Masya Allah, sholawat ini monggo diamalkan, ya. Boleh dengan redaksi yang seperti ini, atau cukup Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, semua boleh.
dimanapun dan sambil aktivitas apapun ya, maksudnya kecuali mungkin di kamar mandi ya, mungkin sambil masak ibu sambil bersolawat. Boleh disenandungkan seperti tadi. Yang suka bersenandung enak kalau disenandungkan. Sambil menyapu halaman ya, sambil apa lagi? Menyiram bunga barangkali, terutama aktivitas di pagi hari, di perjalanan, saat di mobil atau di motor, terutama di lampu-lampu merah ya, dalam keadaan yang panas seperti itu, kemudian kita bersolawat, maka insya Allah akan terasa sejuk ya, sejuk hatinya, insya Allah juga sejuk badannya. Nah, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hijrah yang semoga diberkahi dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini tema kita apa ibu? Ya, insya Allah ya, siapapun yang bersama Al-Quran pasti akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang imam besar pada zamannya yang bernama Imam Ibnu Rajab ya, beliau pernah menyampaikan dalam salah satu kitabnya bahwa siapapun yang bersama Al-Quran pasti akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita coba menengok ya, ke belakang dalam sejarah turunnya Al-Quran. Malaikat yang menurunkan Al-Quran, siapa ibu namanya? Malaikat Jibril ya, menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian malam ketika Allah menurunkan Al-Quran juga menjadi malam yang paling mulia, yaitu menjadi malam apa? Lailatul Qadar. Dan bulan di mana Allah juga menurunkan Al-Quran di dalamnya menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Tinggal berapa lagi ibu bulan Ramadan? 99 bulan. Ya, sekitar 3 bulan atau 95 hari lah insyaallah. Nah, Masya Allah, semoga kita semuanya disampaikan sampai bulan Ramadan nanti. Amin. Nah, kemudian laki-laki yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi laki-laki yang paling mulia. Siapakah laki-laki itu? Ya, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malaikat yang menurunkan menjadi malaikat yang mulia. Malam di mana ketika Al-Quran itu diturunkan menjadi malam yang paling mulia. Bulan di mana Al-Quran juga diturunkan di dalamnya menjadi bulan yang paling mulia. Dan seseorang ya, laki-laki yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi laki-laki yang paling mulia di alam semesta ini. Masya Allah. Nah, dari sini ibu semuanya kita mendapati bahwasanya siapapun yang ingin meraih, yang ingin memperoleh kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang sejati ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kehidupannya senantiasa dibersamai dengan Al-Quran. Kuncinya satu, bagaimana kehidupannya senantiasa bersama dengan Al-Quran. Kinten-kinten setiap hari sempat boten bu maos Al-Quran? Insya Allah, Masya Allah. Kalau ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hijrah ini insya Allah rajin-rajin nggih baca Al-Qurannya. Ya, minimal kita membaca ya. Kalau bisa 1 juz, Masya Allah. Kayaknya berat ya kalau istiqomah 1 juz. Tapi kalau buat ibu-ibu biasanya mudah, beda dengan bapak-bapak ya. Nah, kami ini sekalian kami
menyampaikan ya. Promosi boleh Bu. Jadi alhamdulillah ya kami ada program namanya ngaos. Ngaos niku napa Ibu? Ngaji, ya. Ngaji online subuh. Nah, masya Allah. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang pernah ikut ya di online, yaitu online YouTube, live YouTube. Kapan itu? Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 kita ngaji bareng. Alhamdulillah tadi ketemu Ibu Yun di situ nih Bu. Ibu Yuyun. Nah, itu beliau juga sejak awal kita memulai program ngaji online subuh sekitar 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah ya sampai sekarang. Hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7. Apa materinya? Ya, materinya yang pertama yaitu murojaah. Ngaji dulu. Murojaah ayat-ayat yang sudah kita tahsinkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, kemudian habis itu ada tahsin, perbaikan bacaan. Tentunya kita membacanya dengan tartil dan tempo yang pelan. Kalau ibu biasanya kalau baca dengan tempo pelan atau lambat atau sedang atau cepat? Sedang ya. Nah, ini karena untuk tahap para pemula atau pembelajar, sehingga temponya pelan ya. Kemudian yang kedua ada tahfidz. Nah, ada materi tahfidz di dalamnya. Insya Allah kalau mengikuti program ini setiap hari maka akan berusaha untuk menambah setiap hari tambahan hafalannya 1, 2 atau 3 ayat. Nah, pengen buatan ibu setiap hari bertambah hafalan Al-Qurannya? Insya Allah ya. Nah, kemudian yang ketiga ada tajwid. Jadi kita membahas kaidah-kaidah ilmu tajwid yang kita tahsinkan. Nah, sepertinya ini sudah lulus semua ini ilmu tajwid di metode Umi ya ibu di sini. Ibu-ibu ngajinya tahsin ya. Jadi insya Allah kita akan mengenalkan kaidah-kaidah ilmu tajwid dari yang paling dasar. Nah, kemudian yang kelima yaitu terjemah waqtiyah. Jadi contohnya bismi dengan nama Allahi Allah Ar-Rahmani, Pak Ibu, Maha Pengasih, Ar-Rahimi, Maha Penyayang, Alhamdu, segala puji, Lillahi, bagi Allah, Rabbi, Tuhan, Al-Alamina, semesta alam. Nah, nanti kita belajarnya seperti itu. Jadi insya Allah ya silakan nanti insya Allah kami share link gabung grupnya ya ke Ibu Yun boleh atau Ibu Dia ya. Nah, nanti bisa di-share ke Bapak Ibu jamaah semuanya untuk bersama-sama kita belajar setiap hari mengaji tahsin, tahfidz, tajwid dan terjemah waqtiyahnya. Insya Allah free ongkir. Ya, boleh COD silaturahim ke studio kami di Posdai Jogja insya Allah. Oke, tempatnya ada di perempatan Munjali ke utara sedikit atau dekat pesantren Taruna Al-Quran. Nah, ya kami di pesantren Hidayatullah. Kenal Bu nggih majalah Hidayatullah? Mungkin banyak di antara ibu-ibu yang menjadi pelanggan majalah Hidayatullah. Nah, itu kami santri pesantren Hidayatullah. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak-bapak. Ada ya bapaknya? Alhamdulillah. Oh, iya. Biasanya kita kebiasaan bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Masya Allah Bapak dan ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi intermezzo sebentar nggih. Mohon maaf Ibu Dia dan Ibu Ijun. Nah, dari sini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah mukjizat yang terbesar di dalam kehidupan kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia.
Kenapa? Karena Al-Quran ini mampu mengalahkan mukjizat-mukjizat sebelumnya. Nah, bukan berarti menafikan keutamaan dan kemuliaan mukjizat yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi mukjizat Al-Quran itu mengalahkan mukjizatnya Nabi Musa. Apa mukjizatnya Nabi Musa? Ya, merubah lautan menjadi daratan dengan tongkatnya. Ya, dipukul lautan kemudian terbelah dan menjadi daratan, kemudian menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya, tetapi kemudian menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Al-Quran juga mengalahkan mukjizatnya Nabi Sulaiman. Nah, mukjizatnya apa itu? Ya, mampu berbicara kepada semua binatang dan jin. Masya Allah ya. Bahkan jin, Nabi Sulaiman mampu untuk berinteraksi ya, dan juga seluruh binatang. Dan kemudian Al-Quran juga mengalahkan mukjizatnya Nabi Ibrahim. Mukjizatnya apa Ibu? Ya, tidak mempan dibakar api yang bergejolak. Bahkan Nabi Ibrahim merasakan apa? Kedinginan yang luar biasa. Nah, ini mukjizatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ya. 3 diantaranya dan masih banyak lagi ya. Kenapa Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar, mukjizat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW? Karena mukjizat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu hilang, itu sirna bersamaan dengan wafatnya para nabi dan para rasul itu. Kira-kira kalau sekarang ada enggak orang yang dibakar sebagaimana dibakarnya Nabi Ibrahim kemudian merasa kedinginan? Ya, jadi mukjizat itu berlaku kepada Nabi Ibrahim saja dan hilang ketika beliau sudah wafat. Kemudian mukjizat Al-Quran ini tidak hilang, ini masih terus ada sampai saat ini, dan kita bisa mempelajarinya. Setiap saat kita bisa membacanya, mempelajarinya, mentadabburinya, dan bisa mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran itu ya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Walaupun Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan kita. Nah, bahkan efektivitas Al-Quran akan terus berlangsung sampai matahari terbit dari barat atau sampai hari kiamat. Nah, inilah yang menjadikan Al-Quran menjadi mukjizat yang paling mulia, yang paling agung daripada mukjizat-mukjizat yang lainnya. Nah, dari sini ibu-ibu semuanya yang semoga diberkahi rahmat Allah Ta'ala, kita mengetahui, dari sini kita memahami bahwasanya kalau kita ingin membangun kemuliaan, maka dimulailah dari kita untuk menanamkan Al-Quran di dalam dada anak-anak kita. Jadi kalau kita ingin mengantarkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang mulia fid dunya wal akhirah, maka mulailah mereka ditanamkan dengan apa? Al-Quran. Sehingga paradigma berpikir kita ya insya Allah ini sudah benar. Kalau masih ada yang keliru, ayo mulai hari ini atau mulai saat ini ya,
bahwa pendidikan yang pertama dan yang utama yang mestinya diberikan kepada anak-anak kita bukanlah pendidikan apa? Matematika. Bukanlah pendidikan fisika. Akan tetapi pendidikan yang paling utama dan yang terutama yaitu pendidikan Al-Qur'an. Setuju bukan Ibu? Setuju, alhamdulillah. Walaupun kita tidak menafikan ya bahwa matematika, fisika, apalagi yang KK yang lainnya, itu juga penting. Tetapi yang paling utama ya, bahkan sejak dalam kandungan ya, kemudian lahir, kemudian mulai bicara, disitulah mulai diperkenalkan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, mungkin ibu-ibu sudah pada punya cucu gitu. Berarti cucunya nanti yang yang diarahkan. Mungkin kalau anak ya tetap diarahkan, tapi kan sudah punya cucu. Ya, insya Allah cucunya itulah yang saat ini monggo kita arahkan bagaimana mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik, terutama diajari mereka pendidikan Al-Qur'an. Masya Allah. Kenapa? Kalau Al-Qur'an sudah hidup ya dalam kehidupan seseorang, maka sejatinya mukjizat Al-Qur'an itu sudah tertanam di dalam dada-dada anak-anak kita. Nah, kalau mukjizat Al-Qur'an sudah tertanam di dalam dada anak-anak kita, maka tidak ada alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menolong setiap hamba-hambanya, setiap anak-anak kita untuk tidak memberikan pertolongan kepada siapapun yang di dalam dadanya ada Al-Qur'an. Kinten-kinten ibu-ibu sudah lancar semua dari baca Al-Qur'annya? Insya Allah ya. Ada yang barangkali sudah lancar, ada yang barangkali setengah lancar, atau bahasanya apa Bu? Grutal gradul. Ya, yang panjang masih dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, yang dengung dibaca jelas, yang jelas dibaca dengung. Biasanya begitu, guys. Kapan berhentinya? Kadang berhenti masih lanjut terus, kadang mestinya lanjut berhenti karena kehabisan nafas. Nah, ini juga perlu banyak latihan dan belajar, butuh mujahadah. Nah, mujahadah itu apa Ibu? Biasanya kita mendengar istilah mujahadah kalau setiap malam Jumat kita mujahadahan. Di masjid mungkin ada yang wirid, ada yang tahlil, itu juga bagian dari mujahadah. Tapi mujahadah di sini adalah benar-benar bersungguh-sungguh ya untuk bisa dalam hal ini belajar Al-Qur'an. Jadi mujahadah itu meliputi yang pertama kesungguhan, kesabaran, dan keistiqomahan. Kalau semangat di awal saja, ya berarti namanya semangat apa Ibu? Ya semangat semangat di awal biasanya ya, kita itu semangat di awal. Tapi untuk istiqomah, semangatnya istiqomah itu Masya Allah ya, sehingga kalau kita ngaji kadang di awal semangat, tapi begitu sudah bulan kedua, bulan ketiga, Masya Allah banyak sekali apa? Ujiannya, banyak godaannya ya, sehingga ngajinya kadang bukan menjadi prioritas. Yang mestinya sudah mulai mau lancar bacanya, jadinya gradul lagi. Yang tadinya sudah mulai konsisten dengung jelasnya, ya kebalik-balik lagi atau tertukar lagi. Nah, maka dalam belajar, terutama belajar Al-Qur'an ini, itu harus punya niatan yang kuat dan mujahadah yang kuat. Punya apa Ibu?
niat yang kuat dan mujahadah yang kuat pula. Nah, Masya Allah. Nah, sehingga kami coba menggagas yang namanya program ngaji online subuh itu untuk apa? Menjadi solusi ya bagi mungkin ibu-ibu yang terkendala pertama jarak yang jauh, yang kedua terkendala usia ya yang sudah sepuh, karena kalau harus keluar ya banyak yang khawatir. Nah, ketiga bisa kita belajar setiap hari, setiap hari untuk memperbaiki bacaannya. Yang pertama bagaimana menjaga konsistensi panjang pendek. Yang kedua apa Ibu? Menjaga konsistensi dengungnya. Jadi kalau dengung itu yang diperlukan ada dengung yang lama, kemudian sabar, lama dan sabar. Nah, nanti kita praktekkan ngaji ya bersama-sama. Beberapa ayat atau beberapa surah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita belajar dalam menjaga konsistensi wakaf ibtida. Kapan berhenti dan kapan mulai kembali. Dan yang keempat, konsistensi makharijul huruf. Nah, di mana itu makhraj huruf kha? Di mana Ibu kha? Kha. Coba bersama kha. Kha. Terbuka rongga mulut kita. Kha. Kha. Nah, itu makhrajnya atau tempat keluarnya huruf ada di tenggorokan bagian atas. Kalau ha di mana? Ha. Tenggorokan bagian tengah. Coba ha. 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 Hi. Hu. Nah, bedanya kha dan ha itu kalau kha keruh, kalau ha jernih. Satu lagi ada ha. 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 Di mana makhrajnya? Tenggorokan bagian bawah. Nah, ini namanya belajar dalam menjaga konsistensi makharijul hurufnya. Itu baru 3 huruf. Masih ada berapa? 20 huruf jaya. Wonten pinten Ibu? Cobi wonten pinten huruf jaya? Ada yang 28, ada yang 26, ada yang 27. Ya, dari huruf jaya ada 20. Ya, 29. Ya, jadi 28. Jadi yang lam alif itu ya sudah dihitung di lam dan alif sebelumnya ya. Hamzah juga sama ya. Ya, jadi 28. Nah, tapi tidak apa-apa 29 juga boleh. Jadi Bapak Ibu jamaah semuanya, Mas-mas ini Bapak-bapak ya atau calon Bapak? Alhamdulillah, insyaallah semoga dimudahkan, dipertemukan jodoh yang solehah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, kita coba mempraktekkan beberapa di 1 atau 2 surah ya untuk ngajinya. Yang sudah dihafal surah apa Ibu? Surah An-Nas. 3 kul. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masya Allah, itu juga surah yang sangat dicintai oleh salah satu sahabat Nabi ya, bahwa kalau sholat pasti yang dibaca ada kulhunya. Kemudian ada sahabat yang melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini si A kalau sholat pasti pakai kulhu. Ternyata Rasulullah tidak menyalahkan ya, Masya Allah. Dan apabila kita membaca qul huwallahu 3 kali, berarti kita sama dengan pahalanya ya khatam Quran ya, Masya Allah. Jadi jangan bosan-bosan juga membaca surah Al-Ikhlas. Tapi jangan membatasi diri kita hanya untuk membaca 3 kul, kemudian malas-malasan untuk belajar Al-Quran. Oke? Baik.
Coba surah yang hafal biasanya apa Ibu? Al-Isyrah sama Ad-Duha ya. Alhamdulillah. Silakan yang bawa Al-Quran dibuka surah Ad-Duha-nya sama surah Al-Insyirahnya. Nanti saya bacakan dulu, kemudian silahkan diikuti. Nah, kemudian biasanya pakai nada apa Ibu di sini kalau mengaji? Ros. Alhamdulillah. Bukan nada saka Ibu? Saka? Ya, saka itu nada sakarepnya dewe. Ya, nada ros atau nada yang dipakai di metode umi ya, boleh. Nah, nada umi juga boleh, nada ros ya. Nada ros itu standar, jadi naik turunnya tidak terlalu tinggi. Baik, saya contohkan di ta'awud, kemudian silahkan diikuti. Siap ibu-ibu semuanya? Makin semangat? Ya, nanti jawabannya makin semangat. Allahu Akbar. Ya, gimana? Makin semangat ibu-ibu semuanya? Makin semangat? Sekali lagi biar kompak. Gimana ibu-ibu semuanya? Makin semangat? Iya, ada makin semangatnya dulu. Baik, surah Al-Insyirah. Ini Ad-Duha dulu boleh ya, Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba bersama, 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatiman fa'awa. Coba. Nah, disinilah ada pelajaran apa? Ada hukum bacaannya. Idhar, ikhfa hakiki. Nah, ikhfa itu artinya apa Ibu? Ikhfa samar. Nah, jadi membacanya dengung dengan samar dan sabar. Nah, ada sabarnya. Kadang sudah samar tetapi belum sabar sampai klik, ya, dengungnya belum sampai sempurna. Biasanya masih paham gimana tadi? Alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, ini belum sabar dengungnya. Baru samar saja. Ya, disamarkan yang lama, kemudian sabar. Yatiman fa'awa. Coba ulang dari alam yajid. 1, 2. Alam yajidka yatiman fa'awa. Iya,
kita sabar ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Lam fahada. Coba. Nah, dengung, lama, samar dan sabar ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Sekali lagi. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Coba. Fa'aghna. Ya, di sini ada huruf apa Ibu? Ghain. Ketika sukun tidak boleh apa? Tidak boleh qalqalah. Apa itu qalqalah? Memantul. Jadi tidak boleh dipantulkan. Contoh yang keliru, fa'agna. Yang benar bagaimana? Fa'agna. Jadi mengalir ya. Nah, makhrajnya ada di tenggorokan bagian atas. Kita ulang sekali lagi. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bersama. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa as-sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma dengungnya juga lama, tapi di sini tidak pakai samar. Dengung lama sabar. Kalau mim tasydid. Tapi kalau ikhfa tadi dengung lama samar dan sabar. Alhamdulillah. Satu surah lagi bersama-sama langsung ya. Surah Al-Insyirah. Basmalah 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih semangat. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Butuh apa itu Ibu? Dengung lama, samar, sabar. Ya, alhamdulillah, masya Allah, sudah pandai-pandai semua mengajinya. Semoga tetap semangat, ya, istiqomah untuk terus belajar Al-Quran. Bagaimana hadisnya, Ibu-ibu? Khairukum, man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya.
Jadi bagi kita yang belum mampu mengajarkan, yang terbaik bagi kita di hadapan Allah adalah mau belajar. Kalau sudah mampu mengajar, itulah yang terbaik juga bagi yang mampu. Jadi antara belajar dan mengajar sama-sama. Orang mengajar juga bagian dari belajar. Kadang kita tidak belajar kalau tidak mengajar. Mau mengajar maka harus belajar dulu apa yang mau diajarkan. Nah, sampai jam berapa Ibu? Waduh, masih banyak ya. Alhamdulillah. Padahal materinya udah habis nih Bu. Nah, ada tanya jawab. Baik. Nah, ada sebuah hadis yang pada kesempatan pagi ini juga akan kami sampaikan berkaitan dengan efek dibacakannya Al-Quran. Nah, Masya Allah ya. Biasanya kan Al-Quran itu kita berpikir bahwa Al-Quran itu hanya berefek kepada makhluk hidup saja, pada orang yang memiliki akal saja, sebagaimana manusia ya. Ternyata Al-Quran juga berefek kepada benda-benda yang tidak hidup, benda-benda mati ya, terutama kepada rumah-rumah yang kita tempati. Kira-kira rumah ya yang tidak pernah dibacakan Al-Quran rasanya bagaimana Ibu? Rasanya panas. Ya, walaupun mungkin rumah itu luas, megah, apalagi Ibu, mewah ya, tapi kalau tidak pernah didapatkan di dalamnya ada bacaan ayat Al-Quran, kadang terasa sumpek ya. Nah, ada sebuah hadis Rasulullah SAW ataupun dalam hal ini adalah athar ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang disahihkan juga oleh siapa? Oh, sudah habis waktunya. Yang disahihkan oleh Imam Albani, Syekh Albani. Barangkali sudah ada yang hafal ya, ibu-ibu. Boleh diikuti. Boleh diikuti. Saya bacakan. Innal baita bersama-sama. La yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaikah wa tahjuruhus syayatin wa yakthuru khairuhu ayyuqra'a fihil Qur'an. Innal baita, sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, yang pertama apa Ibu? Layat tasi'u ala ahlihi, maka akan terasa luas bagi para penghuninya. Nah, walaupun mungkin rumahnya sederhana ya, tidak sempit banget tapi sederhana ya, ataupun yang memang benar-benar rumah yang RSSS barangkali ya. Mungkin ada ya saudara-saudara kita yang tinggal di gang-gang sempit, Masya Allah. Tapi apabila dalam rumah itu senantiasa dibacakan Al-Quran, maka layat tasi'u ala ahlihi, maka dia akan merasakan luas ya. Karena apa? Karena rasa itu tempatnya ada di mana? Di dalam hati kita. Nah, yang kalau hati berarti yang menggenggam hati-hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memperluas hati kita, maka dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau hati kita udah luas, lapang, insya Allah tinggal di mana saja akan terasa nyaman.
apalagi sudah rumahnya luas, rumahnya megah, mewah, di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka akan terasa lebih nyaman lagi. Yang kedua, wa tahduruhul malaikah. Apa tadi namanya? Maka akan dihadiri oleh para malaikat, dipenuhi. Jadi suatu tempat, ya masjid ini, ya yang setiap harinya dibacakan Al-Quran, maka akan dipenuhi oleh malaikat-malaikat yang mulia. Nah, begitu juga dengan rumah ataupun kamar ataupun tempat di mana kita tinggal, ketika dibacakan Al-Quran, maka malaikat akan berbondong-bondong hadir untuk mendengarkan, ya, memenuhi rumah-rumah kita, sehingga rumah itu akan terasa apa? Ya, tenang, nyaman, walaupun mungkin di tengah-tengah kota, ya, belum punya AC barangkali. Tapi kalau sering dibacakan Al-Quran, ya insya Allah terasa sejuk, ya. Kemudian yang ketiga, wadah juruhush syayatin, maka setan akan meninggalkan atau menjauhi rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran. Nah, kalau malaikat datang, otomatis setan akan pergi, ya. Kemudian yang keempat, wa yaktsuru khairuhu ayyuqra'u fil Qur'an, maka rumah itu akan semakin banyak kebaikannya, akan semakin berkah. Jadi berkah itu apa, Ibu? Kita kan sering semoga barokah, ya, semoga semakin berkah, bertambahnya kebaikan. Ziyadul khair al khair. Jadi terus kebaikan itu, ya, akan bertambah. Kebaikan anak-anak kita, ya, anak-anak kita. Kebaikan istri kita, kebaikan suami kita, ya, kebaikan barangkali kalau di rumah ada asisten, ya, kebaikan hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, hubungan antara istri dengan suaminya, yaitu barokah, kebaikan. Jadi yang ada itu kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Walaupun ada suatu persoalan, akan tetapi bisa diselesaikan dengan kepala dingin, dengan hati yang jernih, bukan dengan emosi. Kalau emosi kan yang mendominasi ketika emosi adalah setan. Sehingga mari perbanyaklah membaca Al-Quran, walaupun mungkin masih tadi gerutal gradol, enggak apa-apa. Karena setiap hurufnya akan mendapatkan berapa? Minimal 2 kebaikan, 2 pahala, 2 keberkahan, 2 rahmat, ya. Dan apabila bacaan kita masih belum lancar, maka disitulah justru peluang untuk mendapatkan limpahan pahala yang lebih banyak. Karena apa? Karena tadi kuncinya ada mujahadah. Pokoknya terus berlatih, terus belajar, terus membaca, diulang lagi. Sehingga ketika kita mengulang dan berlatih, disitulah ada limpahan pahala yang kita dapatkan. Jadi jangan putus asa. Udah belajar Al-Quran berbulan-bulan, belum juga bisa, belum lancar-lancar, sehingga males-malesan. Kemudian sebaliknya, ibu-ibu semuanya, sebaliknya, wa innal baita, silakan diikuti, wa innal baita la yadhiqu ala ahlihi, la yadhiqu ala ahlihi wa tahjuruhul malaikah wa tahduruhu syayatin
wa yaqillu khairuhu alla yuqra'a fihil Qur'an. Nah, sebaliknya rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, berarti yang pertama apa? Kalau yang pertama tadi akan terasa luas kalau dibacakan, berarti sebaliknya akan terasa sempit. Ya, walaupun tinggal di rumah yang mewah megah, mepet sawah, mepet kota, itu juga akan terasa sempit. Mungkin tidak betah tinggal di rumah, ya lebih betah main di luar. Nah, tidak jelas mainnya, ngalor ngidul. Nah, ya ini. Kemudian yang kedua, watah jurhul malaikah. Nah, maka akan ditinggalkan, akan dijauhi oleh para malaikat. Nah, kalau malaikat sudah menjauhi, maka ini alamatnya apa? Anak soleh. Pada hafal lagu alamat anak soleh. Nah, alamat setan datang. Watah turush syayatin, maka setan akan mendatangi atau memenuhi rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran ini. Nah, maka jangan heran kalau ada rumah kosong, ya, maka yang menempati itu makhluk lain. Nah, itu suatu hal yang wajar ya, karena memang tidak ada penghuninya. Nah, maka setan yang akan memenuhi rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Nah, karena di dalam rumah itu banyak setannya, walaupun tidak kelihatan ya, maka biasanya dalam rumah itu terasa ya panas. Pengennya uring-uringan. Ya, antara suami istri, antara anak dan ibu, anak dan bapak, ya. Persoalan sedikit bisa menyulut menjadi pertengkaran yang besar. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian wa yakillu khairuhu alla yuqra'a bihil Qur'an. Maka di dalam rumah itu maka akan sedikit kebaikannya. Ya, sedikit kebaikannya. Mungkin penghasilannya banyak, mungkin gajinya banyak, ya. Tetapi manfaat dari uang itu, manfaat dari gaji itu sedikit untuk kebaikan. Mau sedekah berat, Masya Allah, ya. Kalau orang yang kaya mungkin untuk sedekah 100 juta itu tidak berat. Nah, di sini, jadi kalau orang kaya kalau sedekah cuma 100.000, yaitu bisa jadi di sini dia masih mencintai hartanya. Ya, kelasnya orang kaya dan orang yang tidak kaya itu berbeda. Mestinya ketika dia mampu sedekah yang banyak, maka dia akan mensedekahkan sebagian dari hartanya yang banyak itu. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakillu khairuhu alla yuqra'a fil Qur'an. Maka akan sedikit sekali kebaikan di dalam rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Nah, sudah hafal belum Ibu? Hafal ya? 5 efek rumah yang dibacakan Al-Quran. Ayo. Yang pertama apa? Ya, akan diluaskan ya rumahnya. Terasa luas gitu ya. Yang kedua, dihadiri oleh malaikat. Yang ketiga, ya setan akan kabur, akan pergi ya dari rumah. Kemudian yang keempat, ya akan banyak kebaikan dan keberkahan di dalam rumah itu. Nah, sebaliknya apabila rumah tidak dibacakan Al-Quran, yang pertama
Nah, terasa sempit. Ya, yang kedua, malaikat akan pergi. Yang ketiga, setan datang. Nah, kalau sudah malaikat pergi, setan datang. Yang kelima, jadi kebaikannya sedikit atau berkurang banyak. Alhamdulillah. Kalau ada yang hafal, ada hadiahnya nggak ini Ibu? Masya Allah. Baik. Boleh. Tanya jawab boleh. Insya Allah hadis ini ya atau apa yang kami sampaikan semoga memberikan motivasi ya buat kita ya terutama buat kami agar terus bisa belajar terus ya mengajar juga belajar dan mengajar dan juga istiqomah dalam mendakwahkan Al-Quran ini. Nah, monggo barangkali ada yang mau silakan ada yang ditanyakan. Oke. Ada Ibu, monggo Ibu yang di belakang. Oh ya, langsung dulu ya. Soalnya nanti Ibu habis ini ada dari Ibu di belakang. Baik, jadi apakah harta dalam hal ini pensiunan Ibu ya? Dana pensiunan ya? Ya atau apa saja atau rezeki yang telah diberikan Allah ya. Kalau pensiun itu berarti sudah dizakati Bu ya per bulannya ya 2,5% ya. Nah apakah masih tetap disedekahi ya gitu Bu ya, dan sedekahnya itu berapa? Nah, jadi yang namanya sedekah itu tidak ada batasan sebagaimana zakat ya. Nah, dan sedekah dalam hal ini adalah infak. Kalau sedekah itu lebih umum, bisa berupa uang, berupa apa lagi? Barang, bisa berupa makanan, senyuman, Ibu ya. Tabassamuka fi wajhika akhika shadaqah. Senyuman juga sedekah. Yang belum senyum dari tadi semoga tersenyum ya. Agar banyak bersedekah. Nah, dalam hal ini sedekah uang atau infak ya, itu semakin banyak semakin bagus. Kita kalau membaca keutamaan sedekah, Masya Allah, luar biasa banyaknya ya Ibu. Pripun Ibu? Oh, menyengsarakan diri. Ya tentunya juga kita jangan melupakan kebutuhan untuk keluarga. Ya maksudnya, misal ada uang 10 juta nih, jangan semuanya. Karena kita sebagai manusia juga butuh untuk kehidupan, ya, untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan anak sekolah. Itu yang pokok-pokok tetap apa namanya? Dicukupi. Nah, kemudian nanti baru namanya aja menyisihkan sebagian harta. Kalau dalam Al-Quran begitu. Jadi tidak semuanya Ibu ya, tidak semuanya, sebagian harta itu kita infakkan dengan mengharapkan agar Allah memberikan keridhaannya, pahalanya, dan juga memberikan balasannya. Boleh kita mengharapkan balasan dari Allah yang lebih baik. Yang lebih baik itu bisa berupa apa saja, bisa menjadi atau tujuan kita agar menjadi wasilah agar segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Mungkin bagi yang belum punya momongan atau belum punya cucu, diwasilahkan semoga Allah kemudian memberikan anugerah berupa momongan. Itu boleh. Atau semoga dengan wasilah infak atau sedekah ya Allah memberi ganti yang lebih baik atau lebih banyak juga boleh, sah-sah saja. Jadi insya Allah semakin banyak semakin barokah. Tentunya tetap menjaga kebutuhan, ya mencukupi kebutuhan kita. Mengatakan Ibu? Iya. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang berat buat saya jawab. Ini kayaknya kelasnya Gus Ikdam yang harus jawab nih Bu.
yang jamaahnya sudah ratusan ribu ya. Iya, jadi Masya Allah. Ya bukan berarti sama sekali kita tidak ada persoalan ya di dalam rumah tangga. Tinggal bagaimana sebenarnya mengurai persoalan itu mungkin kepada anak. Ya ini mungkin kebiasaan cara komunikasi barangkali ibu ya. Cara komunikasi dari dulu mungkin saking akrabnya sehingga sama ibu jadi biasa ini bu apa namanya berdebat. Bertengkar dalam hal ini apa bu? Bertengkar adu mulut atau ya adu mulut ya. Nah ya bisa jadi karena belum pahamnya ya, belum pahamnya dalam hal ini seorang anak bagaimana birrul walidain. Barangkali ada kurang pemahaman sehingga ini yang perlu dibutuhkan adalah adab-adab ya seorang anak kepada kedua orang tua ya. Karena dalam Al-Qur'an kan kadang kita sering mendengar bagaimana Bu? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua kita mungkin ya mohon maaf mungkin roto nyepelke gitu. Tapi ya sebagai seorang anak mestinya ya anak yang paham ya kita tetap berbuat baik kepada mereka. Jangan sekali-kali mengatakan apa di situ. Wala tanharhuma uffin. Di sini ataupun bahkan jangan sampai mendebat ya uffin ya di sini. Aja nggak boleh, saja nggak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Nah, pangapunten ibu. Jadi ya mungkin ada apa setan-setan yang masih nempel ya di dalam diri kita ya, karena memang kadang kita tidak istiqomah ya di dalam menjaga ibadah kita. Keluarga kita belum sepenuhnya istiqomah ataupun pemahaman-pemahaman terhadap ajaran agama yang mungkin masih terus harus belajar. Nah, di sini. Mengatakan Ibu, pangapunten menawi belum bisa menjawab atau memuaskan dari pertanyaan Ibu. Mukjizat itu hanya diperuntukkan untuk para nabi dan rasul. Setelah itu tidak ada lagi yang namanya mukjizat. Dan mukjizat yang terakhir adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau untuk orang-orang soleh itu biasanya namanya ada istilah karomah ya. Nah, di konteks yang Ibu tanyakan tadi, apakah orang yang mendapatkan pengobatan Ibu ya dari orang pintar yang sudah sekian lama sakit dan kemudian sudah berikhtiar berpuluh-puluh kali belum sembuh-sembuh, kemudian dapat pengobatan dari orang pintar, apakah mukjizat? Yang jelas bukan mukjizat, akan tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah apakah pengobatan itu sesuai dengan syariat ya atau aturan-aturan agama, tidak melanggar kesyirikan. Yang mohon maaf, orang pintar di sini biasanya kan konotasinya ke perdukunan Ibu ya. Ya ini kalau masih melibatkan dalam hal ini jin ya, atau bantuan dari jin atau penyembuhannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan, ya tentunya walaupun dia sembuh, berarti kesembuhannya dari bantuan jin tadi. Tapi kalau orang pintarnya dalam hal ini mungkin sekedar memberikan ramuan-ramuan, tata cara bagaimana gerakan-gerakan. Kalau sekarang kan ada istilahnya pengobatan akhir zaman pas ya, dengan gerakan-gerakan, kemudian dengan ramuan-ramuan herbal ya, kemudian bisa sembuh, ya berarti itu merupakan
karunia atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mukjizat ya. Bukan mukjizat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang anak yang nakal, tidak pernah tadi belajar, tapi kok nilainya bagus-bagus saat ujian. Masya Allah. Barangkali ya ini juga keberuntungan ya. Tapi mungkin anak ini juga pinter. Biasanya anak yang nakal itu kadang cerdas ya, kreatif. Nah, ini tinggal bagaimana mengarahkan anak-anak kita ini. Ya, kadang kalau pinter, cerdas itu banyak kreativitasnya. Nah, ya jangan sampai kebablasan, kreatifnya jangan kebablasan sehingga terjadi pergaulan bebas, ya, narkoba dan sebagainya. Maka anak yang seperti ini mungkin dasarnya memang pintar ibu, dia baca sekali sudah bisa nyantol. Tapi kalau anak yang pas-pasan atau kurang, bahkan mungkin berkali-kali belajar belum nyantol, sehingga mungkin ketika ujian dia ada waktu tertentu yang kita tidak tahu kapan belajarnya, ya dia baca nyantol. Nah, mungkin itu seperti itu. Atau bisa jadi ya doa-doa dari orang tua. Nah, ini juga penting. Ya, walaupun mungkin anaknya saat ini diberi ujian yang ya nakal ya dalam hal ini, atau tidak sebagaimana anak-anak pada usianya, tapi karena doa ya orang tua yang setiap malam sujud, menangis di hadapan Allah, memohon kepada Allah agar anaknya menjadi anak soleh, agar pinter, ya maka ada kemungkinan itu bagian daripada doa ibunya atau doa orang tuanya yang senantiasa mendoakan dalam setiap sujud-sujudnya dan air matanya. Nah, mungkin itu ibu. Atur nuhun.